Hajimemashite, watashi wa Anisa desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi rumah di Jepang dan perbedaannya dengan kondisi rumah di Indonesia. Yang pertama ada genka atau area masuk rumah. Genka adalah area kecil di depan pintu masuk rumah di Jepang, di mana orang harus melepaskan alas kaki sebelum memasuki rumah. Di sini orang juga bisa melepaskan jaket, payung, atau barang-barang lain yang dipakai saat di luar rumah. Genka sering kali terdapat juga getabako atau tempat penyimpanan sepatu. Lantai di genka umumnya lebih rendah dibandingkan lantai di dalam rumah untuk menjaga kebersihan rumah. Perbedaan dengan di Indonesia sepatu sering kali dilepaskan di teras rumah, bukan di dalam rumah. Selain itu, di Indonesia biasanya tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai teras dan lantai di dalam rumah. Yang kedua ada ruang tamu atau living room. Di Jepang, ruang tamu biasanya disebut reibingu atau tempat untuk duduk bersama keluarga dan menonton televisi. Ruangan ini sering dilengkapi dengan sofa, televisi, dan perabotan lainnya. Perbedaan dengan Indonesia. Di Indonesia, ruang tamu biasanya hanya digunakan untuk menerima tamu dan jarang dilengkapi dengan televisi. Televisi biasanya itu terdapat di ruangan keluarga. Lalu, yang ketiga adalah washitsu atau ruang ala Jepang. Washitsu adalah ruangan tradisional Jepang yang berasal dari tikar jerami atau tatami. Dindingnya seringkali terbuat dari kertas Jepang yang disebut dengan washi. Ruangan ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas seperti makan, belajar, dan tidur. Beberapa rumah di Jepang juga memiliki lebih dari satu washitsu. Perbedaan dengan di Indonesia. Di Indonesia, ruangan yang multifungsi seperti yang disebutkan tadi itu disebut dengan ruangan keluarga. Tempat di mana keluarga berkumpul untuk menonton televisi, belajar, atau mengerjakan tugas. Lalu yang keempat adalah tokonoma atau ruang dekoratif. Tokonoma adalah area di washitsu yang digunakan untuk menampilkan karya seni seperti kakejiku atau gulungan tulisan kaligrafi atau ikebana atau rangkaian bunga Jepang. Area ini memiliki nuansa sakral dan biasanya dihiasi dengan dekorasi khas seperti vas bunga atau kaligrafi khas Jepang. Perbedaan dengan di Indonesia. Di Indonesia, ruangan seperti ini tidak ada. Yang kelima ada toilet. Toilet di Jepang sangatlah canggih dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang memudahkan penggunanya. Beberapa toilet bahkan bisa mengeluarkan udara hangat atau air panas untuk membersihkan diri. Teknologi ini sangat membantu terutama saat musim dingin dan untuk orang-orang tua. Perbedaan dengan di Indonesia, toilet canggih seperti ini belum umum digunakan. Toilet di Indonesia lebih sederhana, yaitu menggunakan gayung atau kloset jongkok. Selanjutnya yang keenam adalah ofuro atau bak mandi air panas. Ofuro adalah bak mandi tradisional Jepang yang digunakan untuk merendam tubuh setelah mandi. Mandi dengan air panas di ofuro memberikan rasa nyaman dan kehangatan, terutama pada saat musim dingin. Perbedaan dengan di Indonesia penggunaan bak mandi air panas masih jarang sekali digunakan. Masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan gayung. Yang ketujuh ada kamar tidur atau shinshitsu. Di Jepang, kamar tidur seringkali kecil dan minimalis. Banyak kamar tidur tradisional menggunakan futon atau kasur yang bisa dilipat dan disimpan pada siang hari untuk menghemat ruangan. Lantai biasanya terbuat dari tatami, tikar tradisional Jepang yang membedakan suasana alam dan nyaman bagi penggunanya. Perbedaan dengan di Indonesia. Di Indonesia, kamar tidur biasanya menggunakan tempat tidur tetap dan lebih besar, seperti kasur spring bed, dan lantai pada umumnya di Indonesia itu terbuat dari keramik atau dari kayu. Yang kedelapan ada dapur atau daidokoro. Di Jepang, dapur Jepang dikenal dengan nama daidokoro. Dapur ini biasanya kecil dan didesain dengan sangat efisien. Peralatan dapur yang digunakan biasanya termasuk konro atau kompor kecil yang hanya memiliki 2 atau 3 tungku saja. Selanjutnya ada reitukuro atau menyimpan makanan, adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan makanan, dan ada juga microwave. Perbedaan dengan di Indonesia.
Di Indonesia, dapur seringkali lebih luas dan terbagi menjadi dapur basah dan juga dapur kering. Peralatan dapur di Indonesia juga lebih beragam dan penggunaan ruangannya juga lebih fleksibel.